Saya mulai dari 3, 2, 1. Juri, dua masalah yang membuat musik ini masyhur. Yang pertama, manusia itu tidak efisien dalam menjalankan tugasnya. Kenapa? Karena yang pertama, manusia itu punya perasaan. Mereka nanti di lokasi mereka yang akan merasa sama-sama takut, sama-sama cemas, sama-sama marah dengan apa yang terjadi. Kemudian mereka mungkin juga akan malah saling menyalahkan dengan satu sama lain dan bukannya segera membantu korban. Kemudian selain itu, selain punya perasaan, mereka juga punya trauma dari jumlah tempat. Mereka setelah melihat itu mereka justru malah menjadi trauma, kesehatan mental mereka akan terganggu dan mereka bukannya membantu para korban, justru malah semakin tidak efisien dalam tugasnya itu tadi. Kemudian yang kedua, manusia itu punya batas dalam bekerja. Artinya manusia itu punya kapasitas, manusia itu bisa capek dengan apa. Nah, mereka itu padahal yang ditolong tuh banyak dan mereka segera butuh ditolong, tapi karena manusia ini manusia ini cuma bisa bertahan 8 jam, maksimal 6 jam, padahal dalam waktu 10 jam itu harus segera menyelesaikan banyak hal, harus segera melakukan banyak hal. Misalkan ada bencana gempa bumi, ada yang ada di runtuhan dan mereka belum bisa menolong mereka, padahal waktu daya tahan hidup manusia untuk bertahan di sana itu tinggal sebentar lagi, sementara manusia itu justru beristirahat karena mereka sendiri masih lelah, ya maka para korban itu tidak bisa diselamatkan dengan otomatis. Mereka tidak bisa diselamatkan dan pada akhirnya mereka akan tewas dalam jadi korban dalam korban padahal yang seharusnya ditolong seperti itu. Kemudian kegagalan mekanisme. Yang pertama, adanya bantuan kemanusiaan lewat tenaga manusia. Kenapa? Karena kurangnya SDM yang mumpuni dan bersedia terjun secara langsung. Kita bisa lihat dengan cermat bahwa seperti di Rusia dan juga Ukraina, masyarakat internasional itu mereka akan menghujat Rusia bisa-bisan, terutama adalah masyarakat di Eropa. Mereka akan menghujat Rusia bisa-bisan, mereka akan memberikan bantuan, donasi dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka itu tidak terjun langsung, mereka hanya akan lewat logistik dan sebagainya. Kemudian selain itu kerjasama dalam volunteer dengan tenaga manusia itu akan ada munculnya konflik antar volunteer itu sendiri, jadi mereka pada akhirnya masih tidak fokus untuk membantu para korban yang ada di sana. Kemudian mari kita lihat ke konteksnya. Mosi ini adalah mosi proposal dan juga mosi aktor dan juga format. Jadi kami harus bisa menjelaskan mengapa ada urgensi dan juga bagaimana mekanismenya. Lantas serta menjelaskan apa itu kapasitas, interest dan juga perspektif dari aktor. Nah, mari kita lihat tentang aktor itu sendiri. Aktor di sini adalah masyarakat internasional yang mana kayak ini punya simpati dan mereka ini bisa berempati, tapi mereka ini mencari cara bagaimana caranya itu mereka bisa membantu tanpa harus terjun langsung. Kenapa? Agar mereka tidak terlalu kena dampaknya. Misalkan mereka tidak terlalu harus bersusah payah, capek, bahkan mereka mungkin bisa kena misalkan di perang, mereka tidak perlu harus mengorbankan nyawa mereka, menggadaikan keselamatan dan juga kebebasan mereka. Mereka lebih memilih keluar uang daripada harus menyumbangkan tenaga dan juga pikiran mereka. Lantas dunianya kemudian masyarakat internasional ini adanya ketimpangan dari tiap negara, baik dari sistem sumber daya manusianya seperti kepintaran mereka itu berbeda-beda, kesejahteraan dan juga pola pikir. Dan masyarakat di negara berkembang dengan negara maju itu jelas berbeda. Di negara berkembang mereka itu rata-rata pola pikirnya itu belum terlalu maju, akan tetapi mereka memiliki simpati yang sangat besar. Oleh karena itu mereka itu donasinya itu justru jauh lebih besar. Contohnya adalah Indonesia, yang mereka itu apa-apa donasi. Berbeda dengan negara-negara yang lainnya yang mana mereka itu tidak terlalu punya sisi manusia mereka yang ingin membantu manusia lain seperti itu. Kemudian perspektif dari masyarakat internasional ya, mereka itu milih keluar duit, bantu pemikiran untuk bisa mengembangkan robot ini sebaik mungkin dan juga doa sebagai wujud solidaritas kepada korban. Tapi saat ada konflik Rusia Ukraina, Israel Palestina, mereka milih donasi. Padahal sebenarnya butuh manusia yang terjun langsung untuk bantu di medis, pendidikan, biar anak-anak bisa belajar dan juga tambahan pasukan. Interest masyarakat internasional adalah mereka ingin dianggap membantu tanpa menggadaikan keselamatan sendiri. Makanya pas mereka butuh itu juga ditolong. Kapabilitasnya mereka itu bisa bantu doa, nyumbang donasi dan mengecam pihak yang bersalah kalau itu perang, membawa masalah kemajuan PBB agar segera ditangani, agar muncul solusi lewat tagline seperti sosmed. Kenapa? Karena sosmed ini tuh bisa menyatukan masyarakat internasional. Semua orang dari seluruh dunia itu bisa tahu apa yang terjadi dan menyuarakan dukungan mereka. Kemudian waktunya adalah zaman modern. Sekarang teknologinya tuh maju, manusia bisa bikin robot yang bagus kayak di US dan juga di Cina. Nah,
Mereka juga zaman dimana dunia tuh chaos dengan banyaknya konflik di antara negara seperti Rusia, Ukraina, Israel, dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah masyarakat internasional yang menggunakan medsos, kemudian humanoid robot, yaitu robot ciptaan ilmuwan yang mana aspek itu menyerupai manusia untuk di bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, distribusi, logistik. Nah, kemudian humanoid robot ini nggak punya perasaan, mereka tuh tidak akan merasa sedih saat melihat kondisinya, mereka akan lebih efisien dan efektif, mereka tuh nggak bisa capek, jadi dan mereka nggak akan saling konflik antara sama mereka. Dan mekanismenya adalah pengembangan humanoid robot di bawah lembaga internasional dengan negara-negara itu saling membantu untuk memaksimalkan robot ini. Adanya pengawasan yang ketat saat diterjunkan ke lokasi seperti dari CCTV yang ada di badannya, kemudian ada evaluasi yang berkelanjutan dan dibuat seefisien mungkin karena banyaknya negara yang turut gabung di sini menyumbangkan pikiran dan juga pengetahuan mereka, seperti misalkan Singapura, Cina, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Kemudian argumen saya yang pertama adalah efisien dalam bekerja. Prasyaratnya mereka ini humanoid robot ini punya jangka waktu bekerja yang panjang, misalnya mereka bisa pakai listrik atau punya panas surya, dan pas malam itu mereka bisa ada cadangan dari sinar surya yang bisa sudah dihasilkan. Dan jadi mereka lebih tahan dalam bekerja. Kenapa penting? Karena bantuan kemanusiaan itu harus cepat, efisien, dan juga efektif. Kalau pakai manusia mereka tuh punya batasnya, bisa sampai bisa marah dan lain-lain. Mekanisasinya dengan robot yang speknya menyerupai manusia, mereka itu bekerja berdasarkan data yang diberikan programmer, jadi mereka akan langsung melakukan tugas mereka, misalkan mendistribusikan logistik. Beda dengan manusia punya perasaan, egois, mementingkan diri mereka sendiri. Nah, di skenario lawan, mereka itu base skenario adalah jika menggunakan tenaga manusia lebih ada perasaan atau moralnya, tapi mereka tuh nggak efisien, nggak cepat, padahal bantuan manusia tuh harus cepat. Kemudian dari sisi kami adalah mungkin memang terasa lebih kaku worst skenario kami, tapi nggak apa-apa karena ini bisa didesain dimajukan terhormat untuk lebih efisien, untuk lebih sat kerja cepat selesai. Kemudian penimbangannya ya kami ini lebih menyelesaikan masalah karena lebih membantu korban dan lebih efisien, dan dengan sesegera mungkin bisa membantu aktor korban jadi aktor rentan jadi korban segera ditolong. Skopnya lebih luas, jadi tidak hanya korban tapi masyarakat internasional punya nama baik, yaitu membantu dan mengirim robot hubungan antar negara bisa lebih baik, dan masyarakat internasional nggak perlu tujuh langsung. Oleh karena itu kami akan menangkan debat kali ini. Terima kasih.